Buset, gak ada petir, gak ada badai. Si Anto kaget, meloncat ke depan dan lari terbirit-birit menuju kamarnya. Assalamualaikum teman-teman, gue Aris. Apa kabar kalian semua? Semoga yang menonton video ini dimudahkan rezekinya serta dilancarkan segala urusan-urusannya. Oke, kali ini gue akan membawakan sebuah cerita dari seorang pemuda yang sebut saja namanya Agus. Agus adalah pemuda yang menyetujui sesosok makhluk halus. Nah, gak usah lama-lama lagi, kita lanjutkan ceritanya di sini. Agus adalah pemuda tampan yang menempati ranking kegantengan dari 1 sampai 10. Dia menempati tempat ke-9. Dia mempunyai perawakan tinggi, tegap, dan tubuh yang ideal. Lepas lulus sekolah kejuruan di usia masih remaja, Agus mengadukan nasib ke negeri seberang, Malaysia. Dengan periode kontrak 2 tahun, dia tinggal di asrama yang disediakan oleh perusahaan. Malam itu, seperti biasanya, selepas pulang kerja, Agus dan kawan-kawan bercengkrama di salah satu kamar asrama. Setelah seharian bergelut dengan mesin hingga larut malam, entah apa yang mereka obrolkan antar sesama laki-laki hingga betah berjam-jam. Salah satu temannya beranjak masuk ke kamarnya yang ada di lantai bawah. Karena asrama memiliki beberapa lantai, maka dia harus melewati beberapa tangga. Anto, kawan dekat Agus yang sekaligus kamarnya bersebelahan dengannya, dia merasakan bau yang menyengat saat melewati anak tangga. Bau apa ini? Seperti bau bangkai tikus, umumnya dalam hati. Sesekali Anto melongok ke celah-celah anak tangga dan mencari bau tersebut. Itu umumnya dalam hati. Saat sebelum masuk kamar, merasa ada yang ganjal. Ternyata aku terlalu banyak minum kopi. Sampai ada yang mengganjal dan ingin dikeluarkan, Ungkapnya. Mampirlah dia ke kamar mandi sekaligus tempat buang hajat. Selepas menyiramkan air najis dan mengencangkan celananya yang berukuran 29, suara pintu yang dibuka Anto. Buset, gak ada petir, gak ada badai. Si Anto kaget, meloncat ke depan dan lari terbirit-birit menuju kamarnya. Lalu dia buru-buru masuk kamar dan mengunci pintunya. Juga tak lupa dia menyelimuti seluruh tubuhnya dengan selimut. Entah malam itu dia tidur jam berapa. Nah, singkat cerita, pagi pun tiba. Anto bangun dengan masih memikirkan kejadian semalam. Setelah beberapa hari dari kejadian tersebut, Anto baru berani cerita kepada teman-temannya bahwa ada sosok perempuan yang membuat hati Anto berdebar-debar tapi tidak sedang jatuh cinta. Dia menceritakan sosok perempuan dengan muka yang sulit digambarkan, intinya mengerikan, dengan pakaian yang lusuh dan kotor serta rambut yang acak-acakan, seolah sedang menunggu gantian memakai kamar mandi malam itu. Pas di balik pintu luar kamar mandi, dia berdiri, membuat muka Anto yang kelam seperti kopi yang diseruputnya malam itu menjadi pucat pasi. Seketika, kaum Adam di area asrama itu pun gempar akan sosok tersebut. Ternyata, tak hanya Anto saja yang mengalami kejadian yang kaum jomblo pun gak ingin mengalami itu. Si
Si ABC pun ternyata mengalami hal serupa. Dinampatinya sesosok perempuan yang tidak sempurna dengan kengerian wajah dan bau yang tidak sedap. Selepas kejadian-kejadian itu, mereka pun tidak biasanya selepas pulang kerja mulai tidur lebih awal, mengurangi aktivitas tidur larut malam. Suatu malam, Agus yang merasakan lelah dan seketika menjadi kaum rebahan, mulai memejamkan netra yang kurang dari 5 watt. Setengah terjaga saat menghadap ke langit, tiba-tiba ada yang menindihnya dengan posisi menduduki perut bagian bawah Agus. Ya, sosok perempuan cantik berparas wanita Melayu dengan rambut lurus hitam dan pakaian khasnya, serta bau wangi semerbak adegan demi adegan hingga sosok itu tak berbusana. Dan mulailah hingga keringat bercucuran karena tenaga sosok itu sangat bergairah. Saat sosok itu klimaks dengan posisi di atas, tubuh Agus sampai tak berdaya. Tak disangka, saat akhir klimaks tersebut, sosok itu berubah ke wujud aslinya seperti yang diceritakan teman-temannya Agus. Dengan muka yang hancur dan pakaian yang lusuh, kotor, serta bau yang tidak sedap. Dan hilang begitu saja. Memang tak punya sopan santun itu sosok. Datang tak diundang, pergi tak pamitan. Agus pun antara percaya tak percaya, karena dia juga menikmati adegan demi adegan itu. Kejadian malam syahdu itu berulang kali. Dari yang paras wanita Melayu, paras wanita Chinese, dan paras-paras lainnya identik dengan wanita Asia. Tapi Agus tak cerita ke teman-temannya, nanti dikira hoax karena tanpa bukti video, foto, maupun screenshotan. Karena zaman itu belum ada HP Android, baru setelah HP jadul berkamera era VGA dengan kualitas seadanya. Hingga di akhir masa kontrak kerjanya, dia baru cerita ke teman-temannya. Dan mereka pun sempat kaget karena pengalaman yang berbanding terbalik dengan Agus. Ketika beranjak meninggalkan kamar saksi bisu itu, sosok wanita cantik itu menangis, menahan supaya Agus jangan pergi, seperti ada adegan memaksa tetap tinggal. Dan Agus pun harus memaksa diri untuk pergi, meninggalkan wanita cantik tapi bukan manusia. Sampailah Agus di negeri sendiri, negeri tanah kelahirannya, dan banyak pilihan wanita cantik yang benar-benar wanita asing. Sekarang Agus hidup damai, tentram dengan keluarga kecilnya, dengan 2 anak perempuan dan laki-laki. Menjadi pengusaha dibilang sukses, merintis dengan istri yang mengelola. Sedangkan Agus masih aktif sebagai karyawan tetap di perusahaan ternama di Cikarang. Dengan segudang aktivitasnya, tubuh yang tegap menjadi sosok pelatih futsal di lingkungan perumahannya. Nah, itu teman-teman tadi cerita dari si cantik tapi bukan manusia. Gimana? Udah merinding apa belum? Tulis di komentar di bawah.